Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk pertemuan terakhir ya, untuk seluruh mata kuliah, yaitu kisi-kisi saja. Jadi kalian bisa simak kisi-kisinya, itu ada sekitar 70% akan masuk ke dalam soal. Jadi yang 30%-nya kalian harus belajar sendiri ya. Ini juga soalnya banyak, tinggal kalian menurut kalian prediksinya mana soal saja yang akan keluar seperti itu ya. Yang pertama yaitu dari soal PHS atau pengenalan hardware dan software. Ini sekitar ada 20 ya soal. Sini ada 10 soal yang mungkin kalian sesuai apakah ini masuk ke dalam soal atau tidak. Jadi kalian pelajarin aja 10 soal ini ya. Dari 10 soal itu misalnya sebutkan 10 aplikasi tentang utilities. Jadi utilities itu bukan hanya antivirus ya, bisa pemeliharaan device juga. Misalnya ada sisi cleaner, itu juga semua termasuk utilities. Jadi sebutkan 10 aplikasi tentang utilities. Kemudian sebutkan 10 aplikasi tentang desain 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi desain 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau 2 dimensi kan ada Photoshop, ada Corel ya. Kalau 3 dimensinya kalian cari sendiri ya, kayak animasi dan sebagainya. Ini 10 loh ya. Kemudian sebutkan 5 aplikasi tentang bahasa pemrograman. Jadi 5 aplikasi bahasa pemrograman, aplikasinya bukan bahasa pemrogramannya ya. Misalnya aplikasinya bahasa pemrogramannya PHP. Nah, aplikasinya apa? Ya, aplikasinya kan ada SAPP dan sebagainya ya. Kemudian sebutkan 5 aplikasi tentang multimedia atau editing video. Jadi sebutkan kalian 5 aplikasi tentang multimedia. Kemudian sebutkan 5 aplikasi tentang desain arsitektur ya, kayak misalnya salah satunya adalah Google SketchUp ya. Banyak lagi yang arsitektur pakai lah, yang saya yakin kalian tahu. Kemudian sebutkan 5 komponen yang menempel pada motherboard ya. Sebutkan aja, enggak diminta buat jelaskan, tapi cuma sebutkan 5 komponen aja yang menempel pada motherboard. Sebutkan 10 fungsi dari CPU. Apa perbedaan update RAM DDR1, DDR2 dan DDR3. Dan sebutkan 5 fungsi dari RAM dan sebutkan 4 fungsi dari HDD ya. Ini untuk kisi-kisi dari soal pengenalan hardware dan software. Untuk PKL sendiri yaitu melanjutkan dari tugas UTS ya. Yang sebelumnya tugas UTS kan hanya sampai bab 3. Sekarang tambahkan bab 4 perancangan sistem dan bab 5 penutup, kemudian daftar pustaka. Udah itu aja ya. Ini berbeda dengan tugas akhir penulisan kalian ya. Isinya beda, kayak bab 1 isinya berbeda dengan bab 1 yang di penulisan. Kayak bab 2 juga berbeda ya. Jadi di tugas akhir atau skripsi kalian. Jadi ini hanya sebatas PKL ya, tugas PKL. Jadi berbeda kayak gitu. Kayak misalkan bab 3 juga berbeda ya. Daftar pustaka mohon dicantumkan kalau misalkan kalian ambil teori-teori, biasanya ada di bab 1 dan bab 2 seperti itu ya. Tugasnya itu dikumpulkan lewat file, jadi bukan soft copy, bukan kirim email, tapi ketika pada saat ujian kalian membuat atau mencetak hasil kalian itu dalam bentuk file ya, seperti itu. Jadi kumpulkan tugas praktek kerja lapangan dalam bentuk hard copy dengan cover berwarna hijau. Jadi ketika jadwal ujian berlangsung, jadi kalau misalkan kalian nggak ngumpulin ya berarti kalian tidak mendapatkan nilai UAS. Jadi kalian hanya mendapatkan akumulasi dari nilai UTS, tugas ya, kemudian nilai dari PKL-nya. Nanti saya coba akumulasikan atau totalkan, kemudian dibagi dari beberapa poin tadi. Jadi nilai kalian berapa. Oke, ini tugas PKL gampang banget. Kemudian yang terakhir yaitu sebutkan 10 aplikasi. Bukan ini ya guys ya. Yang terakhir adalah untuk mata kuliah PBO ya. Jadi mata kuliah PBO itu kan praktek ya. Jadi
Di sini seluruh mahasiswa dipriwaskan, jadi kalian hanya absensi datang saja. Jadi unit UAS nanti bakal diambil dari keaktifan dalam praktek pembelajaran, kemudian diambil dari tugas-tugas yang kalian setorkan. Jadi yang belum mengirim tugas silakan hubungi dosennya. Kemudian yang ketiga, absensi dari kehadiran ini penting banget ya, karena kan aslinya itu dari 14 pertemuan kalian boleh tidak hadir. Perjanjiannya itu kan 3 kali, jadi kalau 11 kali kalian udah aman. Udah kontraknya kan kalau misalkan kalian udah 11 pertemuan minimal kalian mendapatkan nilai B dari absensi, jadi kalian tinggal tugas-tugasnya dan sebagainya ya. Yang keempat adalah etika dalam melaksanakan KBM, jadi kalian nggak ngomong sendiri, nggak searching, kan ada juga praktek tapi kalian malah buka YouTube dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah on time hadir di lab, ya nggak udah dosennya datang, aslamnya datang, kalian masih telat datangnya saja, kayak gitu. Jadi poin 5 ini bakal diambil dari nanti dibagikan ya, misalkan keaktifan dalam ini berapa nilainya, tugasnya ngerjain tidak, nanti dibagi 5, tapi nanti terberat adalah dari kehadiran. Jadi kalau misalkan kalian absensi tugas ya, absensi tugas, kemudian keaktifan dalam pembelajarannya bagus, kayak on time ini hanya sebatas kayak tambahan. Jadi kalau 3 poin aja menurut kalian, berarti kalian bisa mendapatkan nilai A, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja kisi-kisi dari soalnya. Ada yang bukan kisi-kisi juga malah ya guys ya, ada yang benar-benar soalnya yang kayak tadi PBO sama PKL, tapi PKL memang harus tetap dikerjain sih, bukan kisi-kisi juga sih ya, harus dikerjain ya. Itu saja, terima kasih.